Nabila Sahnunadia Suraya, biasa dipanggil Bila. Aku adalah mahasiswi Prodi D3 Hubungan Masyarakat Universitas Diponegoro. Nah, teman-teman, saya tuh di sini mau menyampaikan tips sukses untuk Gen Z. Nah, Gen Z itu apa, siapa, dan bagaimana sih? Dan apakah Gen Z itu termasuk ke dalam kalian? Nah, penasaran kan? Mari kita simak. Generasi Z atau Gen Z merupakan orang-orang yang lahir antara tahun 1997 dan 2010. Gen Z adalah generasi pertama yang sejak dini sudah terpapar oleh teknologi. Keren banget kan? Nah, teknologi-teknologi tersebut berupa komputer atau media elektronik lainnya seperti telepon seluler, jaringan internet, bahkan aplikasi sosial media. Generasi Z dibesarkan bersama web sosial. Mereka berpusat pada digital dan teknologi adalah identitas mereka. Menurut studi yang dilakukan oleh McKinsey pada tahun 2018, perilaku Gen Z dapat dikelompokkan menjadi 4 komponen besar. Nah, apa sajakah itu? Begini, Gen Z dapat disebut sebagai yang pertama, the undefined ID, di mana generasi ini menghargai ekspresi setiap individu tanpa memberi label tertentu. Yang kedua, Gen Z juga disebut sebagai communaholic. Artinya, Gen Z itu sebagai generasi yang sangat inklusif dan tertarik untuk terlibat dalam berbagai komunitas, memanfaatkan kecanggihan teknologi guna memperluas manfaat yang ingin mereka berikan. Kemudian, Gen Z juga disebut sebagai dialoger, yaitu generasi yang akan percaya pentingnya komunikasi dalam penyelesaian konflik. Selain itu, perubahan datang melalui adanya dialog, begitu menurut mereka. Dan yang keempat atau terakhir, Gen Z juga disebut sebagai the realistic. Artinya, generasi yang cenderung lebih realistis dan analitis dalam pengambilan keputusan dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Wah, keren sekali bukan? Tapi apakah dengan keunggulan-unggulan tersebut Gen Z masih butuh tips sukses? Gen Z itu disebut generasi yang paling melek teknologi dan adaptif terhadap situasi dan kondisi tertentu. Nah, kurang apa lagi coba? Dengan semua keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh Gen Z, apakah Gen Z masih butuh tips sukses? Jawabannya adalah tentu saja. Nah, teman-teman, walaupun generasi Z itu memiliki banyak sekali keunggulan, ternyata mereka itu unik. Mereka itu tidak terlalu percaya diri untuk memasuki dunia kerja. Dan adanya tuntutan untuk bekerja dalam waktu yang panjang menjadi salah satu faktor penentunya. Tidak hanya itu, generasi Z cenderung mengkhawatirkan kemampuan yang ada di dalam diri mereka untuk sukses di dunia kerja. Dengan demikian, tips sukses untuk Gen Z tetap penting dan berguna, karena Gen Z adalah generasi yang optimis terhadap sebuah keberhasilan dan menjadikan stabilitas finansial sebagai prinsip, sehingga mereka akan bekerja keras demi mencapai kesuksesan di masa yang akan datang. Nah, teman-teman sudah tahu kan betapa pentingnya tips sukses untuk Gen Z? Nah, sekarang mari kita intip apa saja sih tips sukses untuk Gen Z? Yang pertama, menentukan tujuan hidup. Dengan menentukan tujuan hidup, hal ini itu sangat penting untuk menentukan langkah kita selanjutnya. Karena dengan menentukan tujuan hidup akan datang motivasi-motivasi yang dapat menggerakkan hati dan tekad kita untuk menjadi sukses. Tujuan hidup ini harus spesifik dan jelas supaya kita yakin untuk mencapainya. Contoh tujuan hidup yang spesifik dan jelas itu seperti apa sih? Begini, contohnya misalnya kalian ingin bekerja di BUMN bagian humas, atau bisa jadi menjadi presiden, atau yang lain seperti memberangkatkan orang tua pergi ke haji dan sebagainya. Tips sukses yang kedua,
nyaman kamu? Menurut Alasdair White, seorang pencetus teori manajemen bisnis pada tahun 2009, zona nyaman adalah keadaan saat segalanya terasa akrab dan mudah, sehingga kita tidak mengalami banyak stres. Zona nyaman ini bisa dikaitkan dengan kandang, teman-teman. Jika kita tetap di dalam zona nyaman atau tetap di dalam kandang kita sendiri, maka kita tidak akan tahu di luar sana itu seperti apa. Nah, dengan begitu kita tidak akan berkembang secara pikiran. Padahal sukses itu jalannya banyak, teman-teman. Dan salah satu untuk menemukannya adalah berada di luar sana. Skill yang ketiga. Skill yang ketiga adalah upskilling. Apa itu upskilling? Upskilling adalah istilah yang merujuk pada proses peningkatan skill dan pengetahuan seseorang dalam suatu bidang tertentu atau dalam berbagai bidang yang relevan dengan pekerjaan atau karir mereka ke depannya. Upskilling ini sangat terkait dengan tujuan hidup yang kita tentukan di awal. Karena inilah yang menentukan kita untuk belajar skill apa untuk ke depannya. Tips sukses yang keempat ada konsisten. Konsisten adalah sikap fokus terhadap bidang tertentu dan tidak akan pindah ke bidang lain sebelum dasar di bidang pertama benar-benar kokoh. Jadi, kita lebih baik melakukan sedikit demi sedikit, belajar sedikit demi sedikit tapi rutin, daripada kita belajar sekaligus tapi jarang melakukannya. Dan opsi yang pertama itu sangat efektif. Tips yang kelima ada growth mindset. Growth mindset dapat diartikan sebagai pola pikir seseorang yang memahami bahwa apapun kemampuan atau bakat yang dimilikinya sejak kecil adalah permulaan. Mereka percaya bahwa dengan kerja keras dan dedikasi, bakat dan keterampilan tersebut dapat terus berkembang. Mereka mendorong pola pikir untuk terus belajar dan berusaha untuk mencapai kesuksesan. Jadi, jika kita mendengar cerita orang-orang sukses di luar sana, mereka bilang bakat adalah 1% dan 99%-nya adalah usaha dan kerja keras. Tips sukses yang keenam. Setelah melakukan hal-hal yang telah saya sebutkan tadi, alangkah baiknya kita melakukan evaluasi terhadap perkembangan diri kita. Evaluasi dapat membantu menilai hal-hal yang telah berubah, mau itu yang baik ataupun yang buruk, sehingga kita tahu apa yang harus diperbaiki dan dipertahankan dari proses kita menuju lebih baik. Tips sukses yang terakhir namun tidak kalah penting yaitu berdoa. Ketika kita ingin mencapai sesuatu, terutama kesuksesan, tentunya kita harus melibatkan Tuhan dalam prosesnya. Ada pepatah mengatakan, doa tanpa usaha itu bohong, dan usaha tanpa doa itu sombong. Maka dari itu, berusaha dalam proses dan berusaha dalam doa itu harus balance. Kalaupun suatu saat nanti tujuanmu tidak tercapai, kamu akan menemukan kesuksesan lain yang tak pernah kamu pikirkan. Nah teman-teman, bagaimana tips sukses dari saya tadi? Apakah relate dengan kalian? Oke, semoga tips sukses dari saya yang sudah saya sampaikan dapat membantu teman-teman sekalian ya. Saatnya saya undur diri dari hadapan kalian. Semoga video saya bermanfaat. Burung kutilang burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.